anak buahnya meninggal, hilang tanpa jejak, tapi seorang Kapolres dipromosikan. Di mana itu terjadi? Harus ada dong iba. Pimpinan dengan keluarga marhum, yang pertama kami sampaikan turut berduka cita. Mohon izin, kebetulan anak saya satu letting dengan almarhum, satu letting keluaran tahun 2017. Turut berduka cita ya. Pak Kapolda, kami sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Kapolda, juga Kapolres. Kami sudah simak dengan sungguh-sungguh. Tapi di dalam penjelasan Pak Kapolda dan Pak Kapolres ini belum tergambar sejelas-jelasnya penyebab peristiwa tersebut. Tolong Pak dijelaskan dulu siapa satu perahu temannya almarhum. Apa yang bisa dilakukan teman-temannya ketika kalau memang almarhum ini jatuh tergelincir? Apakah dibiarkan? Apakah tidak ada pertolongan? Tak ada gambaran ini Pak, siapa orang-orangnya, yang 10 orang atau 5 orang atau berapa orang, tolong dijelaskan supaya kita semua tahu terang benderang. Terus barang-barang juga tadi kok dititipkan, ada sama si Brando, ada apa kok udah dititipkan? Apa memang dia sudah tahu dia mau mati atau mau hanyut? Ini impossible, tidak masuk akal. Bahkan rompi seharusnya ini melekat bagi tubuhnya, apalagi rompi. Ini kok bisa? Ini ada apa? Jangan ada rekayasa Pak. Saya minta pimpinan ini harus kita dengar pendapat dengan Kapolri sebenarnya, dengan dari Kapolri. Jangan hanya dari daerah, supaya bisa kita berikan kesimpulan ini. Bahkan Kapolres juga naik jabatan, anak buahnya meninggal, hilang tanpa jejak, tapi seorang Kapolres dipromosikan. Di mana itu terjadi? Harus ada dong iba, tanggung jawabnya beliau sebagai pimpinan. Kau usah naik pangkat, ada hilang anak buah, di mana ini keadilan? Tolong ini menjadi pertanyaan kita. Saya minta ini tidak hanya melalui video call kita bicara dengan Polres Papua Barat. Kita harus panggil Irwasum dari Polri untuk menjelaskan ini supaya jelas puas. Jangan ada yang ditutup-tutupi di sini, yang disembunyikan. Kalau memang betul mati hanyut atau karena apa, sudah jelas. Keluarga juga saya kira puas. Ini yang menjadi pertanyaan dan yang saya minta. Saya minta ini kita harus panggil lagi kembali ya pimpinan dari Mabes Polri terkait penjelasan ini. Saya kira demikian pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sinaga. Mungkin nanti kita bisa agendakan lagi untuk kembali kita panggil pimpinan yang dari Mabes Polri ya Pak ya. Nanti akan kami sampaikan juga kepada Pak Ketua Pak Habibur Rahman untuk arahan selanjutnya seperti apa. Mungkin dari sayap kiri Pak Inca. Makasih pimpinan. Sebelum nanti ke teman-teman Polda, boleh enggak tiktokan sedikit saja supaya tadi terputus ya. Tapi kalau nanti Ibu Tariganda bisa jawab, bisa nanti adik, yang mana adiknya ya? Atau silakan Mbak. Adiknya atau siapa? Oke. Tadi masih bertanya waktu menerima handphone, baju dan apa namanya rompi itu kapan? Kapan Ibu terima? Sesudah berapa lama hilang? Seberapa hari? Masih ingat nggak tanggalnya? 3-4 hari. Kira-kira? Perkiraan saya 3 atau 4 hari di atas tanggal 20-an. Oke. Siapa yang mengantarkan ke Ibu? Itu kebetulan saya anggota antar ke orang rumah, jadi saya dapat dari yang kerja di rumah saya. Kebetulan saya lagi di dalam rumah, dia yang mengantarkan. Oke. Setelah menerima, apakah Ibu bertanya ini barang-barang almarhum didapatkan sebelum almarhum nyebrang atau hilang, atau setelah hilang baru ditemukan? Penjelasan kepada saya itu
barang-barangnya sudah ada di situ katanya. Jadi sebelum hanyut. Oh, sebelum hanyut. Berarti dilepas. Iya. Saya nggak tahu, pokoknya saya tanya kenapa HP-nya ada di anggota. Pada saat itu dibilang katanya HP-nya dikumpul. Itu tanya saya karena saya tanya ke beberapa anggota yang biasanya ikut suami saya ke dalam tim, saya tanya, memang biasanya kalau lakukan operasi itu HP dikumpul ya? Saya tanya gitu. Di situ dia nyatakan baru kali ini Ibu HP dikumpul. Itu yang buat saya juga agak janggal. Baik. Berikutnya saya mau kepastian saja. Berapa hari sebenarnya proses pencaharian itu langsung dihentikan? Simpang siur ini kan kalau kita kan 1 hari langsung dihentikan. Tadi penjelasan dari Pak Kapolda agak panjang itu dengan pencarian itu yang keluarga tahu dari tanggal 19 sampai tanggal 31. Tapi pencarian betul-betul ke TKP itu cuman pada tanggal 21 sampai 22, dan pencarian di air yang mereka lakukan pakai longboat, tapi itu tidak tembus ke TKP Bapak. Jadi mereka cuma longboat di Muara Kalirawara, itu yang jaraknya sekitar 10 jam dari TKP, itu 3 hari. 3 hari. Pimpinan, sebelum saya lanjut, boleh enggak ke Kapolda? Pak Kapolda, sebenarnya berapa hari pimpinan saya ke keluarga Marbun, keluarga besar Marbun, Banjarnahor, Puru Tarigan dan keluarga. Tentu saya juga sama dengan Pak Manghud, kami semua atas nama Komisi 3 boleh saya sampaikan ini, juga kami dari fraksi Partai Demokrat tentu berempati dan turut berduka cita yang dalam atas kepergian almarhum kebanggaan Polri, Pak Marbun. Yang kedua, saya setuju dengan Pak Sinaga, Pak Manghud. Saya kira ini tidak bisa cukup di sini saja pimpinan. Nanti kita sampaikan ke pimpinan lagi untuk membuat atau ini menjadi terang lah. Karena masalahnya memang belum ditemukan yang bersangkutan. Ini soal kemanusiaan yang harus kita tuntaskan. Dan saya kira seorang ibu akan punya alibi pertanyaan sangat sederhana ketika anaknya bertanya, "Bapakku kemana, Ma?" gitu kan. Dan ia tak sanggup menjawab. Dan itulah tanggung jawab negara. Dan itulah tanggung jawab kita semua. Untuk memastikan informasi kepada anak ini akan ketahuinya di mana ayahnya. Kalau dia meninggal, di mana dikebumikan. Kalau dia hilang, di mana hilangnya. Dan itu tanggung jawab negara, tanggung jawab kita semua.